Rasul-rasul tidak ada yang nyembah Bapa. Rasul-rasul tidak ada yang doa Bapa kami. Rasul-rasul tidak ada yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Kok kamu bikin ajaran sendiri? Nyembah Bapa, doa Bapa kami, baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Ikutin ajaran siapa? Ya iblis yang ngajarin kamu. Ya, iblis itu bisa jadi malaikat terang yang menyamar jadi bapak-bapak gereja yang kalian bangga-banggakan itu. Rasul bukan, nabi bukan. Kalian bangga-banggakan bapak gereja, ya ikutin rasul dong, 12 rasul, ya. 12 rasul aja yang disembah adalah Yesus, ya, doanya kepada Yesus, baptisannya dalam nama Yesus. Ya, jangan ngarang sendiri ya, pendeta karatan, lumutan, mampet gitu, puluhan tahun. Debat sama HTD. HTD nantang debat. Mana nyalimu? Clear ya. Wih, luar biasa. Ya kalau hasilnya seperti itu ya, tapi demi kebenaran kok. Ya, paling nanti yang terjadi kalau Anda bisa kumpulin 10 pendeta, syaratnya harus didengkot ya. Kalau ecek-ecek saya nggak mau. Nanti kami kirimlah 2-3 orang gitu. Saya di belakang aja, gitu. Nanti saya kadang-kadang nimbrung gitu aja. Ya, debatnya sama pendeta-pendeta ya yang sudah lulus di Staol, supaya kalian tahu ya, doktormu itu di tempat kami cuma TK. Ayo, nyalimu mana? Serius Pak, lu serius kalau HTD itu serius gitu. Ya, jangan cuman kowar-kowar, memalukan, pendeta karatan, lumutan, mampet. Debat sama HTD. Nanti yang saya ajuin beberapa yang sudah lulus Taol, saya ya sebagai backup saja supaya kalian tahu ya toh. Biasanya kalau sama HTD sudah ngeper dulu, takut duluan ya toh. Ya, yang sok Ibrani sorry ya, kami tidak debat dengan jemaah iblis. Kamu baca itu Wahyu 3 ayat 9. Oh iya Pak, iya ya, kita ini orang Kelapa Gading, orang Bekasi, kenapa kita sok Ibrani? Salahmu sendiri. Akuin saja kalau oh ya kita salah ya, selama ini kok nyembah Bapa. Bener, HTD itu tidak nyuruh nyembah iblis, tapi nyembah Yesus. Apa nggak bener itu? Pasti bener HTD itu. Nyembah Yesus Allah yang benar, pasti bener. Ya toh? Pasti bener. Kalau HTD ngajak nyembah Yesus, lah itu berarti sesat itu. Apalagi ngajak nyembah Maria, apalagi ngajak nyembah demi nama Bapa, Anak, Roh Kudus, sesat itu. Ya. Tapi kalau ngajak nyembah Yesus satu-satunya Allah, ada ayatnya lagi. Ya nggak mungkin sesat. Ya, akuin saja. Anda yang sudah karatan, lumutan, akuin saja. Iya, kita harus mengakui Henry Tandianta benar. Pendeta ini benar. Meskipun bikin merah kuping, tapi benar. Karena LAI juga menulis begitu. Semua yang dikatakan HTD ada ayatnya. Itu baru diamik. Tak tantang semua pendeta ya. Ayo ya, kita di Jakarta, yang ada Anda di Jakarta saja ya. Pendeta karatan, lumutan, mampet, yuk ya. Ini demi kebenaran lo ya. Kasihan lo, jemaatmu kamu sesatkan luar biasa lo. Anda pikir nyembah Bapak masuk surga gitu? Ya, penyesatan luar biasa. Tidak pernah ada percaya Bapak masuk surga. Tidak pernah ada. Alkitab tidak pernah ada yang menulis begitu. Yang percaya kepada anak waktu Yesus jadi manusia diselamatkan. Yang percaya kepada Kristus Yesus satu-satunya Allah, itu yang selamat. Percaya pada Bapa tidak pernah ada. Apalagi Anda ngarang Bapa, Anak, Roh Kudus dalam nama Yesus. Ngarang semua itu. Yuk ya, saya menantang semua pendeta-pendeta sini. Salam teman-teman sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Allah Tritunggal. Saya telah menunjukkan kepada teman-teman cuplikan video dari Henry Tan. Sorry, saya tidak mau gunakan kata pendeta, karena saya tahu bahwa Henry Tan adalah utusan iblis dari neraka yang menyamar menjadi pendeta. Dan kini menunjukkan wataknya yang sebenarnya, bahwa dia adalah utusan iblis. Mengapa saya katakan bahwa Henry Tan adalah utusan iblis? Karena Henry Tan menolak ajaran kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan mengajarkan bahwa Alkitab tidak mengajarkan mengenai menyembah Bapa. Para rasul juga tidak mengajarkan bahwa menyembah Bapa.
tetapi menyembah Yesus. Nah, penolakan semacam ini, saya tahu bahwa hanya iblis yang melakukan itu. Iblis yang melakukan itu. Dia mengatakan bahwa para rasul tidak mengajarkan bahwa menyembah Bapa, tetapi menyembah Yesus. Jadi kalau jemaat berdoa dan menyebut nama Bapa, itu adalah jemaat iblis. Bayangkan bahwa kita berdoa dengan menyebut nama Bapa, itu adalah jemaat iblis. Dan kemudian doa Bapa kami yang di sorga itu sesat menurut Henry Tan. Maka Henry Tan menunjukkan sekali lagi bahwa dia adalah utusan iblis dari neraka jahanam yang menolak ajaran kitab suci dan menggantikannya dengan ajarannya. Henry Tan menolak bahwa para rasul tidak mengajarkan bahwa baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi baptislah di dalam nama Yesus. Hanya baptisan dalam nama Yesus. Nah, tentu saja Henry Tan ingin mau katakan bahwa Yesus, dia mengomentari Yesus bahwa kamu sebenarnya kamu jangan katakan begitu, atau kamu jangan ngomong begitu, atau dia ingin mengatakan bahwa Yesus sebenarnya tidak ngomong begitu. Dan secara jelas Henry Tan menolak bagian, saya kalau mau katakan bahwa hanya bagian-bagian dalam kitab suci, tentu saja itu tidak. Karena sesungguhnya ajaran mengenai Bapa itu merupakan ajaran totalitas kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, Henry Tan mengklaim bahwa ajaran bahwa baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu tidak ada di dalam kitab suci. Maka secara jelas Henry Tan menolak Matius pasal 28 ayat 19 sampai ke 20. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Henry Tan. Dari mana Anda mengenal Yesus? Dari mana Anda mengenal Yesus? Tentu saja jawabannya adalah dari Alkitab. Sebab kamu dan saya, Henry Tan, kita itu hidup di tahun 1900-an. Dan Alkitab itu dituliskan pada abad pertama. Nah, untuk mengetahui mengenai ajaran para rasul, harus membaca Alkitab. Kemudian Henry Tan, Anda harus tahu bahwa Alkitab bukan ditulis pada masa Yesus ada di bumi, tetapi Alkitab ditulis sewaktu atau ketika Yesus sudah terangkat ke sorga. Karena pada waktu itu orang punya pemahaman atau kepercayaan bahwa Yesus akan cepat kembali. Jadi apa gunanya untuk menulis Alkitab? Apa gunanya untuk menulis mengenai Yesus? Toh sebentar lagi dia akan kembali. Tetapi karena tunggu Yesus belum balik juga, maka Alkitab ditulis sebagai pedoman pengajaran untuk mengajarkan mengenai Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang menjadi manusia dan menjadi korban tebusan, yang melalui penyaliban Yesus disalibkan, kemudian mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu adalah merupakan inti dari pengajaran para rasul, atau yang biasa orang sebut dengan tradisi para rasul. Jadi Henry Tan, kamu harus tahu itu. Nah, dari mana Anda menyatakan bahwa para rasul menyembah Yesus? Henry Tan, saya
tentu tidak menyangkal bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi ketika melihat pada masa perjanjian baru, para rasul itu sebelumnya tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah. Bahkan ketika Yesus mati melalui penyaliban, mereka menjadi terpisah-pisah, bercerai-berai. Karena mereka tahu bahwa Mesias tidak mungkin mati. Tetapi kemudian Yesus bangkit dari kematian, barulah mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus memang adalah Mesias, Yesus memang adalah Allah, dan mereka rela mempertaruhkan hidup mereka dan mati sebagai martir karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka jalan bersama dengan Yesus, tidur bersama, makan bersama, dan mereka tahu bahwa Yesus mati melalui penyaliban dan kemudian bangkit. Nah, coba Henry Tan tunjukkan kepada saya bahwa para rasul hanya menyembah Yesus sebagai Allah di dalam kitab suci. Tunjukkan kepada saya Henry Tan. Saya tahu bahwa Henry Tan, kamu adalah penganut teologi Oneness yang percaya bahwa Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah Yesus. Kemudian kamu membawa konsepmu itu dan kamu jadikan sebagai tolak ukur dalam membangun doktrin sesatmu, Henry Tan. Dan karena Alkitab mengajarkan bahwa baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan itu tidak sesuai dengan konsepmu, dengan konsep Onenessmu, maka kamu menolak hal itu. Jadi kamu Henry Tan, binasalah kamu Henry Tan dengan segala kesesatanmu. Saya percaya bahwa kamu adalah tangan kanan iblis untuk menyesatkan orang dan mengikuti iblis. Saya harus katakan demikian karena Henry Tan benar-benar iblis yang menyamar. Kenapa kamu tidak percaya kepada bapak-bapak gereja? Karena bapak gereja tidak mengajar sesuai dengan apa yang kamu anut, maka kamu tolak. Henry Tan, kamu harus tahu bahwa bapak-bapak gereja adalah orang-orang yang menerima ajaran dari para rasul, yang adalah orang-orang hebat. Para rasul itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh firman itu sendiri. Mereka dipanggil oleh Allah itu sendiri. Mereka berjalan bersama, makan bersama, tidur bersama, dan berbicara mengenai Yesus. Mereka adalah orang-orang yang lebih tahu mengenai Yesus. Jadi apa yang disampaikan oleh para rasul merupakan perintah dari firman itu sendiri. Ajaran para rasul itu diterima oleh bapak-bapak gereja. Dan para rasul merumuskan pengakuan iman mereka. Pengakuan iman rasuli yang di dalamnya mereka mengajarkan mengenai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi Anda mengklaim bahwa para rasul tidak mengajarkan itu. Saya harus katakan bahwa Anda, Henry Tan, adalah orang yang tidak waras. Karena hanya iblis yang berani memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Dan makanya saya katakan bahwa Henry Tan, kamu adalah utusan iblis. Yang suka menipu dan menyembalikan fakta. Karena teologi Onenessmu, kamu berpikir dengan demikian dan menarik sebuah kesimpulan yang pada akhirnya menolak bagian-bagian dalam kitab suci. Dan bukan hanya bagian seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwa totalitas ajaran kitab suci kamu tolak.
Sebab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru semuanya mengajarkan mengenai Bapa. Tetapi kamu menyangkal itu, kamu menolak itu, kemudian kamu gantikan dengan ajaranmu sendiri. Kamu menolak bahwa Alkitab tidak mengajarkan mengenai menyembah Bapa. Maka sekali lagi saya harus katakan bahwa kamu adalah utusan iblis dari neraka. Sebab ajaran Alkitab mengajarkan mengenai doa Bapa kami, dan kamu menolaknya, dan kamu berkata bahwa itu tidak relevan. Kemudian kamu gantikan dengan ajaran sesatmu. Maka saya mau bilang kepada kamu Henry Tan, siapa kamu Henry Tan yang berani menggantikan ajaran kitab suci yang diinspirasikan secara ilahi oleh Yahweh sendiri dan menggantikan dengan ajaran sesatmu dan menolak apa yang dikatakan oleh Yahweh? Celakalah kamu Henry Tan, celakalah kamu. Satu lagi, saya tahu bahwa karena teologi Yohanesmu, maka pada akhirnya kamu seperti ini. Kemudian kamu berkata bahwa menyembah Bapa adalah jemaah iblis. Justru kamu Henry Tan adalah jemaah iblis. Kamu adalah iblis yang menyamar menjadi malaikat terang, yang menyamar menjadi hamba Tuhan dan mau membinasakan umat-umat Tuhan dengan ajaranmu, membawa mereka kepada kesesatan. Sebab iblis tahu bahwa dia tidak mau jikalau hanya dia yang dibinasakan sendiri atau mengalami hukuman sendiri, maka ia ingin supaya banyak orang juga dibinasakan. Dan salah satunya kamu adalah tangan kanan iblis. Jadi kamu menggantikan ajaran kitab suci yang diwahyukan secara ilahi dan menggantikan dengan ajaran kitab suci mengajarkan mengenai Bapa, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu kamu menggantikan dengan ajaran, maka terkutuklah kamu Henry Tan. Terkutuklah kamu dan binasalah kamu dalam kesesatanmu. Teologi Yohanesmu pada akhirnya harus membuat Alkitab menjadi kontradiksi. Saya penganut teologi Tritunggal, mengundangmu sekali lagi untuk berdebat denganmu. Karena mungkin tantangan saya di channel YouTube-mu kurang resmi. Maka sekali lagi saya Victor, pengelola channel Victor Official, mengundangmu secara resmi untuk berdebat mengenai teologi Yohanes Pentakostalis dan Tritunggal. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, dan saya tunggu tanggapan baik dari kamu Henry Tan untuk berdebat dengan saya, sebab kamu telah mengatakan bahwa mengundang pendeta-pendeta karatan, pendeta-pendeta lumbutan yang sudah lama menjadi pendeta, baik 10 orang maupun 20 orang, debat melawan kamu. Maka cukup saya 1 orang yang berdebat dengan kamu. Biar kita melihat sampai mana kamu akan mempertahankan ajaran sesatmu, dan sampai mana kamu akan menolak kitab suci. Saya tahu bahwa kamu pasti akan menolak kitab suci, sebab teologi Yohanes pada akhirnya menolak otoritas kitab suci dan membuat kitab suci itu menjadi kontradiksi. Saya tunggu kamu Henry Tan.